Jakarta, 15 Januari 1974. Ibu kota lumpuh, mobil dibakar, toko-toko dijarah. Asap naik ke langit, seperti sinyal darurat dari sebuah rezim. Ketika rakyat sudah muak, mahasiswa marah, dan elit kekuasaan saling sikut di balik senyum resmi. Namanya singkat, tapi dampaknya panjang. Peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari. Kita mundur sedikit. Awal tahun 1974, pemerintah Orde Baru lagi giat-giatnya membangun ekonomi lewat modal asing. Khususnya modal dari Jepang masuk besar-besaran. Tapi ada masalah. Masyarakat merasa pembangunan ini nggak adil. Jalur investasi ini tidak melalui prosedur birokrasi kementerian secara transparan. Semua dikendalikan oleh ASPRI atau Asisten Pribadi Presiden, lembaga non-struktural yang dihuni oleh orang kepercayaan Presiden Soeharto seperti Ali Muertopo dan Sujono Humardani. Mahasiswa UI di bawah komando Hariman Siregar melihat sistem ASPRI sebagai bentuk korupsi sistemik. ASPRI dianggap sebagai makelar yang menghubungkan perusahaan besar Jepang dengan elit istana, yang mengakibatkan pengusaha lokal tersingkir dari persaingan. Ketimpangan ini menciptakan keresahan sosial di Jakarta. Bagi gerakan mahasiswa, kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka ke Jakarta adalah momentum untuk menekan pemerintah agar membubarkan ASPRI dan mengubah haluan ekonomi nasional. Pada tanggal 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang, Tanaka, mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mahasiswa memblokade bandara. Tanaka terpaksa diangkut helikopter ke istana karena jalur darat terkepung. Presiden Soeharto malu besar. Kewibawaannya di mata internasional runtuh hari itu, tanggal 15 Januari, pada jam 9 pagi sampai jam 1 siang. 10.000 mahasiswa Long March dari UI Salemba. Mereka meneriakan Tritura Baru, bubarkan ASPRI, turunkan harga, ganyang korupsi. Hingga siang, aksi masih tertib di bawah komando Hariman Siregar. Pada pukul 1 siang sampai 6 sore, kekacauan pecah di luar barisan mahasiswa. Muncul massa liar tanpa atribut kampus yang mulai membakar dealer Toyota dan menjarah pertokoan Senen. Aparat di bawah Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib, terlihat ragu-ragu bertindak. Pembiaran ini membuat api merambat cepat hingga menghanguskan proyek Senen. Malam harinya, Jakarta seperti jadi zona perang. 11 tewas, ratusan bangunan rusak, dan ribuan kendaraan hangus. Mengapa kerusuhan dibiarkan meledak? Sejarawan Harold Crouch melihat ini sebagai perang dingin, dua faksi militer di samping Presiden Soeharto. Di satu sisi ada Jenderal Sumitro. Dia populer di mata mahasiswa karena ingin militer lebih profesional dan menentang kekuasaan ASPRI. Di sisi lain ada Ali Murtopo, sang maestro intelijen. Kuat dugaan jaringan intelijen Ali Murtopo sengaja menyusupkan massa perusuh untuk merusak demo mahasiswa. Tujuannya menjebak Sumitro. Jika Jakarta terbakar, Sumitro dicap gagal menjaga keamanan. Skenario ini berhasil total. Pasca Malari, Presiden Soeharto langsung mencopot Sumitro dari jabatan Pangkop Kamtib. Saingan terberat Ali Murtopo di militer pun habis. Sementara Hariman Siregar dan tokoh aktivis kampus lainnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan subversif. Pasca kejadian, Presiden Soeharto membredel 12 surat kabar kritis dalam semalam, termasuk Harian Kami dan Indonesia Raya. Peristiwa Malari 1974 adalah titik balik Orde Baru menjadi rezim tangan besi. Dan yang paling penting, suara publik tak bisa dibungkam selamanya. Ia bisa ditekan, ia bisa dipenjara. Tapi suatu hari ia akan kembali, biasanya lebih keras. Negara bisa membangun gedung, tapi jika mengabaikan keadilan, yang dibangun hanyalah panggung kerusuhan di masa depan. Sejarah tidak marah. Ia hanya mencatat. Dan peristiwa Malari adalah catatan bahwa ketika suara dibungkam, suara massa memilih jalannya sendiri. Peristiwa ini kita jadikan sebagai pelajaran. Sejarah kelam perlu diingatkan agar tidak kembali diulang.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.